Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinawa Wiratutu, dan kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk remedial MEKPL, yaitu mengenai legacy system refactoring and software configuration management. Bentar ya. Nah, baik. Jadi untuk kali ini saya akan yang pertama ini ada legacy system, yang dimana kita akan membahas dari definisinya, ciri-cirinya, tantangannya, dan strategi penanganan sistem warisan. Lalu yang kedua ada refactoring dan code smell. Yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep refactoring, minimal ada dua contoh kode code smell yang berserta perbaikannya. Dan yang terakhir ada SCM dan SCM tool. Itu membahas konsep software configuration management dan tools yang umum dipakai. Jadi untuk pertama-tama sini akan membahas legacy system. Jadi apakah itu legacy system? Legacy system itu merupakan perangkat lunak, aplikasi atau perangkat keras yang sudah lama tapi tetap digunakan oleh organisasi karena masih menjalankan fungsi bisnis penting meskipun teknologi, bahasa pemrogramannya, arsitektur yang sudah dianggap ketinggalan zaman. Nah, ini juga sulit dikembangkan lebih lanjut karena di sini itu ada ciri-cirinya masih berjalan. Lalu sistem juga tetap aktif memproses transaksi atau data bisnis harian. Yang kedua ini sulit diubah, terutama untuk kodenya itu sulit dipahami juga karena dokumentasinya juga minim dan sudah hilang. Lalu resikonya tinggi, perubahan kecil dapat memicu kegagalan yang luas. Untuk nilai bisnisnya itu mengandung logika bisnis dan data historis yang krusial. Kita next. Nah, berikutnya ini ada tantangan legacy system, di mana terdapat 6, yaitu ketergantungan teknologi usang. Jadi untuk bahasanya, frameworknya atau OS-nya juga udah nggak didukung secara vendor, end of file, dan kalangan keahlian. Semakin dikit developer yang menguasai teknologi lamanya, seperti MIS, COBOL, Delphi. Lalu dokumentasi minim. Di sini untuk spesifikasi dan desain awal sering hilang, hanya kode yang tersisa sebagai sumber kebenaran. Yang berikutnya itu ada resiko keamanannya, celah keamanannya juga udah dapat mendapat patch resmi dari vendor juga. Lalu kopling erat, di sini modul saling bergantung erat sehingga perubahan kecil berdampak luas. Lalu integrasinya juga sulit, sukar dihubungkan dengan sistem modern, API baru, atau dengan layanan cloud. Next. Tuh. Untuk nextnya di sini ada strategi menangani legacy system. Di sini ada 4 pendekatan umum dari yang paling ringan hingga yang paling beresiko. Pertama itu ada encapsulate, yaitu dengan teknik membungkus, yaitu gimana membungkus sistem lama dengan API atau wrapper agar bisa diakses sistem baru tanpa menyentuh kode intinya. Lalu refactoring yang bertahap, yaitu eh, memperbaiki struktur kodenya yang diambil sedikit demi sedikit untuk mempertahankan perilaku sistem yang berjalan. Lalu ada rehahitek, yaitu merancang ulang arsitektur MIS dari monolit dan microservice, yaitu tanpa mengganti seluruh fungsi bisnis. Dan ada replace rewind. Ini yang terakhir itu membangun ulang sistem dari nol. Yang pertama ini sangat mahal dan beresiko tinggi dipilih saat opsi lain tak lagi layak. Jadi kalau dari eh, ketiga cara ini sudah tidak bisa, cara terakhir yaitu membuat kodenya ulang dari nol. Lalu berikutnya itu ada apa itu dengan refactoring. Refactoring itu juga adalah proses mengubah struktur internal code agar lebih bersih, mudah dibaca, dan mudah dipelihara tanpa mengubah perilaku eksternal fungsionalitas program. Di sini tujuannya itu meningkatkan kualitas dan keterbacaan kode, mengurangi utang teknis, technical debt, dan berikutnya itu ada aturan MAS, yaitu perilaku program dari sudut pandang pengguna harus tetap sama.
sama sebelum dan sesudah. Dan untuk kapan dilakukannya itu dilakukan sebelum menambah fitur baru saat menemukan code smell atau saat code review. Nah, di sini ada beberapa prinsip praktik refactoring, yaitu pastikan ada unit test yang menutupi kode terkait, lalu lakukan perubahan kecil satu langkah pada satu waktu, lalu menjalankan tes setelah setiap perubahan kecil, gunakan version control SCM untuk mencatat tiap langkah, dan commit setelah setiap refactoring kecil berhasil dan tesnya hijau. Ini ada contoh dari code smell. Jadi di sini kita menggunakan long method dan duplicate code. Jadi long method ini adalah satu fungsi melakukan terlalu banyak hal sekaligus, sehingga sulit dibaca, diuji, dan digunakan ulang. Nah, solusinya yaitu adalah menggunakan teknik extract method, yaitu memecah fungsi besar menjadi fungsi yang kecil bernama jelas. Seperti ini contohnya. Ini ada code smell yang sebelumnya, sebelum diperbaiki, yaitu dari function hitung subtotal, hitung pajak, dan hitung cetak struk, dan sesudah diperbaiki, kita bisa lihat di sini menjadi lebih rapi dan mudah dibaca. Nah, untuk berikutnya di sini ada duplicate code, kode duplikat, yaitu logika yang sama ditulis ulang di beberapa tempat. Jika ada bug aturan bisnis berubah, maka semua salinan harus diperbaiki satu persatu. Mudah terlewat solusinya, yaitu teknik extract method dan extract class untuk menyatukan logika. Nah, di sini ada duplikasi validasi email bagian sini. Dan ini ada extract method yang setelah diubah. Nah, baik. Untuk code smell lainnya dan teknik refactoring yang terkait itu, di sini ada beberapa code smell, ya seperti contohnya ada long pattern list. Jadi ciri-cirinya itu menerima terlalu banyak parameter, sulit dipanggil dan diingat urutannya. Lalu teknik refactoring ini biasanya menggunakan introduce parameter objek atau mengkelompokkan parameter jadi satu objek. Lalu berikutnya adalah large class atau God class, yaitu satu kelas menangani terlalu banyak tanggung jawab sekaligus. Itu teknik refactoringnya itu menggunakan extra class, pisahkan tanggung jawab ke kelas-kelas yang baru. Untuk berikutnya ada feature envy. Sebuah metode lebih banyak mengakses data kelas lain daripada kelasnya sendiri. Teknik refactoring itu move method, yaitu memindahkan metode ke kelas yang lebih relevan. Untuk yang terakhir ada magic number. Nah, ini angka yang literal tanpa penjelasan makna terbesar di code. Nah, teknik refactoring itu replace magic number with symbolic constant. Untuk berikutnya di sini ada Software Configuration Management atau SCM. Jadi SCM adalah disiplin rekayasa perangkat lunak untuk mengelola dan mengendalikan perubahan pada kode, dokumen, dan artefak proyek lain sepanjang siklus hidup perangkat lunak. Ini untuk memastikan setiap perubahan tercatat, dapat dilacak, dan dapat dikembalikan atau rollback bila diperlukan. Nah, sini ada 4 cirinya, yaitu identifikasi konfigurasinya, itu menentukan item masa saja, seperti kode, dokumen, versi yang perlu dikelola. Lalu ada versi kontrol, mencatat riwayat perubahan setiap item dari waktu ke waktu. Lalu ada kontrol perubahan, change control, yaitu mengevaluasi dan menyetujui perubahan sebelum diterapkan. Yang terakhir ada audit konfigurasi, yaitu memverifikasi bahwa item sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Ini ada SCM Tools, perangkat pengelola konfigurasi, ada beberapa ya. Perangkat lunak yang mengotomatisasi version control dan pengelolaan perubahan. Di sini ada Git yang paling umum dipakai, yaitu distribute VCS, VCS paling populer saat ini. Self developer juga punya salinan riwayat lengkap basis dari GitHub, GitLab, atau Bitbucket. Lalu ada Subversion, SVN, yaitu Centralized VCS Classic, atau server pusat menyimpan seluruh riwayat cocok untuk kontrol terpusat yang ketat. Lalu ada Mercurial, ini untuk distribut VCS mirip Git, dikenal dengan antarmuka yang dianggap lebih sederhana bagi pemula. Lalu ada Perforce Helix Core, yaitu populer juga untuk aset besar seperti game development, binary, berkat penanganan file besar yang efisien.
Berikutnya ada Jenkins, GitHub Action, tools CI/CD yang menjalankan build and test otomatis setiap kali ada perubahan, bagian dari change control. Dan yang terakhir ada Jira atau Azure DevOps, yaitu untuk melacak perubahan requirement dan tiket kerja melengkapi audit konfigurasi pada level manajemen proyek. Nah, ini ada beberapa ringkasan dari legacy system, yaitu sistem lama yang masih vital untuk bisnis namun juga sulit dan beresiko untuk diubah, lalu ditangani melalui encapsulate, refactor bertahap, rearchitect, atau replace. Lalu untuk refactoring dan code smell ini memperbaiki struktur code tanpa mengubah perilakunya, yaitu long method diatasi dengan extend method, duplicate code diatasi dengan menyatukan logika ke satu fungsi. Dan yang terakhir ada SCM dan SCM Tools, yaitu disiplin mengelola perubahan kode secara acak, terlacak, dapat di rollback, diwujudkan lewat tools seperti Git, SVN, Mercurial, dan pipeline CI/CD. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.